Halo Gadgeters, sama kayak awal tahun 2020 kemarin, di awal tahun 2021 ini kita ngadain Q&A. Rencananya kita akan buat video seperti ini setahun sekali, cukup lah ya. Pertanyaan yang masuk cukup banyak dari platform YouTube Story, IG, Twitter. Nah, kita udah pilih beberapa pertanyaan yang menarik. Sekarang kami bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Awalnya memang setiap tahun kami punya target, pengen naik 50.000 subs atau 100.000 subs. Tapi pada kenyataannya, untuk memenuhi target peningkatan jumlah subscriber itu sangat sulit ya, kalau dilakukannya secara organik doang. Bisa dibilang, kita berdua itu nggak pernah mencapai target jumlah subscribers yang udah beberapa kali kami buat. Dan sekarang gede-gedean jumlah subscriber bukan prioritas kami lagi. Kami sadar sama segmentasi channel dan medan perang kami. Barang yang kami bahas kan marketnya sangat kecil. Peningkatan atau banyak-banyakan jumlah subscriber itu ya memang ada pentingnya, tapi kami lebih prefer untuk fokus menjaga konsistensi views per video kami dibandingkan punya subscriber besar tapi viewsnya jelek. Dari 130 video lebih tahun 2020 yang kami buat, kurang lebih cuma 10 video yang viewsnya di bawah 10.000. Sisanya puluhan ribu dan ratusan ribu. Sebuah track record yang cukup menghibur lah ya untuk kami yang jumlah subscribernya masih kecil. Dan tentu poin yang paling penting di atas views adalah variasi dan kualitas konten. Mungkin banget, kan masih ada iOS. Tapi mungkin maksud pertanyaannya berhubungan dengan ketiadaan GMS di Huawei. Sekedar info, market share OS mobile di tahun 2020 lebih dari 70%-nya dikuasai Android. Karena emang jumlah produk mereka lebih banyak, dan juga brand yang bermain seabrak-abrak dan segmentasinya dari A sampai Z. Kalau di Cina, Huawei bisa survive, karena mereka tidak tergantung dengan GMS. Tapi, rest of the world beda cerita. Berapa banyak orang yang mau dan rela diribetin untuk menggunakan HP yang tidak bisa memberikan hal-hal basic out of the box. Kalau doyan ngoprek masih mending, tapi kan mayoritas orang tidak demikian. Buat kebanyakan orang, ya harus punya HP kedua yang aksesnya lancar ke services yang mereka butuhkan. Ya, mereka punya ekosistem sendiri sih, dan memang lagi mencoba mengembangin HMS dan Harmony OS-nya. Cuma waktu yang bisa menjawab. Dan di sisi lain, pesaingnya menawarkan banyak yang sama baiknya atau bahkan lebih baik tanpa tantangan yang harus dihadapi. Kalau mau menggunakan produk Huawei. Ya, kita berdoa aja dengan terpilihnya Joe Biden bisa meringankan derita Huawei. Gini, alasannya karena mayoritas orang di komunitas e-sport sudah makainya iPhone. Sesimpel itu, Android kan banyak banget ya. Mereka nggak akan ada waktu untuk nyobain 70 HP per tahun kayak kita untuk nyari satu-satu yang mana yang paling cocok sama gameplaynya. Jadi, safe bet-nya adalah pakai handphone yang dimana mayoritas komunitas mereka sudah pakai. Bisa dibilang iPhone paling bagus nggak? Ya nggak juga. Cobain aja main pakai iPhone terbaru di ruangan non-AC di negara tropis kayak Indonesia gini dan main game berlama-lama. Itu lebih cepat frame drop dibandingkan handphone Android flagship yang udah pakai cooling system proper di dalamnya. Buat player game shooter, ada yang bilang gyro lebih bagus di iPhone. Menurut gue lebih tepatnya, gyro iPhone lebih baik dari mayoritas handphone Android di luar sana. Ya iyalah, harganya aja lebih mahal dari mayoritas Android di luar sana juga. Buat kalian yang selalu mendewakan iPhone lebih baik dari Android urusan e-sport, pertanyaan gue cuma satu. Lebih baik dari Android yang mana? Udah cobain side by side semua Android di luar sana versus iPhone? Intinya sih simpel aja, nggak usah banyak mikirin player e-sport gimana, karena beli iPhone gak otomatis chicken dinner terus atau mythical glory setiap season.
Buat kalian yang belum lama follow K2 Gadgets, sekedar info, di awal mula channel K2 Gadgets, line up produk kami flagship semua. Ya, nggak ada yang mid-range. Tapi perlahan, kami mulai nyelipin beberapa video yang membahas AP budget atau mid-range. Dan sekarang, porsinya jauh lebih banyak ketimbang 1 atau 2 tahun yang lalu. Tapi kalau patokan kalian adalah jumlah atau banyaknya video HP mid-range di kebanyakan channel lain, ya kalian nggak salah, kalian bener, kami kalah banyak. Alasannya lagi-lagi karena emang core dari channel K2 Gadgets adalah produk-produk yang unik. Pahami itu dulu. Yang pasti nggak ada charger di dalam box menjadi standar baru, walaupun ya nggak akan semuanya begitu. Udah ada tuh beberapa pertandanya. Untuk teknologi, kami masih berharap under display camera untuk masuk ke handphone mainstream di 2021, tapi mungkin masih tipis kemungkinannya. Teknologi-teknologi yang akan semakin rata availability-nya, terutama di Android, adalah high refresh rate dan charging speed watt gede. Khusus di Indonesia, kita memprediksi pasar mid-range akan semakin gontok-gontokan harga. Sejak Xiaomi tahun lalu, banyak kasih gebrakan soal harga di handphone mid-range maupun flagship killernya. Kayaknya bakalan sedikit banyak pengaruh sama industri. Dan jangan lupa men, handphone dengan display fleksibel itu makin banyak macamnya. Ada yang rollable lah, ya kan? Itu harus ditunggu. Seperti yang tadi gue bilang, beberapa mungkin, tapi nggak akan semua. Move ini bertolak belakang soalnya dengan konsep charging di Android yang selalu berkembang dan mempunyai lisensi teknologi yang berbeda-beda. Contoh, ada VOOC-nya Oppo, supercharger-nya Huawei, dan lain-lain. Sulit untuk nyuruh customer untuk beli satu charger yang bisa fit ke semua handphone. Beda sama Apple yang masih pakai teknologi charger USB PD yang universal. Contoh terawal adalah Xiaomi Mi 11. Mereka memang remove charger dari dalam box, ya kan? Tapi kalau kita mau, kita katanya bisa request secara free untuk dikasih terpisah. Ya, kenapa begitu? Ya chargernya kan itu support 55 watt ya, dan khusus pula untuk memanfaatkan teknologi itu beli charger sendiri ya di mana gitu kan? Ada yang nanya juga, kenapa sih nggak sekalian dimasukin ke kotak pembelian aja kalau gitu Xiaomi? Ya menurut kami ini adalah marketing trick aja. Biar mereka bisa bilang gini, kita peduli sama environment juga kayak Apple. Tapi bukan berarti kami sepelit Apple. Kalau kalian butuh, tetap kami kasih gratis. Baik banget kesannya. Kayaknya baik banget gitu. Good marketing gitu. Menurut kami, HP yang paling di luar ekspektasi di tahun 2020, apalagi kalau bukan Find X2 Pro. Buat kalian yang udah nonton video review dari Oppo Find X K2 Gadgets, pasti punya gambaran. Oppo Find X itu di saat rilis pada tahun 2018, cuma menang tongkrongan doang. Kekurangannya banyak ya, diantaranya OS dan kamera. Oppo ngeluarin flagship, tapi ada area-area yang masih berasa seperti HP mid-range. Selang 2 tahun kemudian, ya kami nggak menyangka mereka bisa comeback dan memberikan sebuah produk yang lompatannya jauh dari generasi sebelumnya. Kualitas fotografinya gokil, komplain kami terkait OS sudah diperbaiki, lalu speknya juga bagus, layar, charger, prosesornya top, paling komplit dan resmi pula. S21 series menurut kami bakalan menarik ya. Apalagi mengingat S20 series itu kayak blunder buat Samsung. Ini waktunya mereka buat payback ke fans mereka. Desainnya fresh, lalu prosesornya Exynos 2100 yang dipakai gosipnya improve jauh dari generasi Exynos sebelumnya. Dan kabarnya bisa bersaing dengan Snapdragon 888. Material marketingnya aja Exynos is back, ya kan? Kami nggak sabar untuk membuktikannya. Bocoran speknya udah rame, dan mengenai kehadiran S Pen di seri S, ya bener adanya. Tapi infonya cuman bisa digunakan di S21 Ultra doang. Menurut kami ini langkah yang tepat ya. Galaxy Note itu kan dari tahun ke tahun sebenarnya cuma S series yang diubah bentuknya dan dikasih S Pen. Nggak ada salahnya nurunin S Pen ke S series sebenarnya.
Cuma sepertinya nggak bakalan ada di dalam handphonenya lah ya, itu kayaknya bakalan jadi aksesoris yang kepisah. Lini Note mungkin untuk tahun ini masih ada, tapi gue rasa bakalan cuma satu varian aja, dan memang sebaiknya di tahun 2021 dan tahun yang mendatang, resource yang dipakai di Galaxy Note series dipakai untuk mengembangkan foldable phone yang lebih affordable. Jadi begitu udah mateng, lini Note bisa bener-bener dihilangin. Ya minat bro, di awal tahun depan kita ada restrukturisasi komposisi tim, jadi kemungkinan ada waktu luang untuk hal-hal seperti ini. Akan kami kabarin perkembangannya, segera ya. Handphone pertama yang dedicated buat dia adalah Nokia 3210, sedangkan gue makainya dulu Ericsson T10. Mungkin buat yang nggak tahu, gue tuh dulu maniak banget sama Ericsson dan dia tuh Nokia. Sama halnya kayak sekarang, kami berada di dua kubu yang berbeda, iOS dan Android. Tapi ya tetap mencoba salah satunya dan menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing produk. Ini buktinya, kami pakai iPhone dan Android. Bedanya yang mana yang handphone utama dan mana yang jadi handphone kedua. Nah, ini pertanyaan menarik dan sering banget muncul. Udah lebih dari 3 tahun channel ini berdiri, tapi sampai sekarang masih banyak yang nanya apakah ini channel India apa bukan. Mungkin karena lihat guenya ya, entah pas di preview video atau di thumbnail. Ya nggak usah ragu, gue mau pastikan di sini ini channel Indonesia. Dan biasanya di deskripsi kami tetap taruh kok dalam kurung bahasa Indonesia. Bahkan awal-awal dulu tujuan kami sebenarnya naruh kata-kata Indonesia di setiap title ya untuk menghindari orang luar salah masuk kamar. Ya karena ada loh yang ngomel-ngomel, kenapa coba nggak dikasih tahu kalau ini channel Indonesia? Sebenarnya gini, kami pengen ngasih subtitle juga ya bahasa Inggris supaya orang luar juga bisa menikmati konten kami. Apalagi nggak jarang, kami sering jadi salah satu yang paling awal nyobain handphone terbaru. Problemnya buat subtitle itu lama banget prosesnya. Bukan soal bahasa Inggris yang bisa atau enggak, tapi proses inserting di konten YouTube-nya yang menurut gue tuh ribet lah ya. Udah pernah pakai jasa pihak ketiga, tapi kurang puas juga sama bahasa Inggrisnya malah. Jadi ya nggak kami publish dan nggak dilanjutin jadinya. Di satu titik ya akan bisa bro, di awal nggak akan mungkin nutup, namun lama-lama setelah kalian mulai terbukti mempunyai pengaruh terhadap buying decision orang-orang, akan mulai banyak brand yang approach untuk endorsement. Contohnya seperti yang kalian lihat di beberapa video kita, akan ada itu iklan built-in di tengah-tengah video dan di post maupun stories Instagram yang bisa meningkatkan penghasilan. Seperti kata sebuah online marketplace, mulai aja dulu. Mulainya dari konsepin brand diri kalian. Sasar penonton yang kalian ingin tuju, lalu tetapkan mau jadi influencer seperti apa yang kira-kira menarik bagi calon penonton kalian. Mau jadi yang serius dan berpengetahuan, atau reviewer konyol yang suka ngebanyol, atau reviewer mainstream yang cuman akan membahas hal-hal dasar sebuah smartphone, misalnya ya. Semua itu pilihan. Bagian ini penting karena adalah fondasi awal di mana online persona kalian akan terbentuk dan harus secara konsisten dipromote ke publik. Brand-brand handphone kesini juga makin sadar akan tanggung jawab mereka. Mereka tahu smartphone dengan konten-konten yang menarik bisa buat kita kecanduan. Makanya ada yang namanya fitur screen time kan, untuk membantu ngontrol penggunaan gadget kita. Kalau tanya ke kami berdua, kami bukan contoh yang baik lah ya. Kami pribadi nggak ada patokan sehari itu harus beberapa jam. Apalagi kami ya memang sehari-hari mau nggak mau harus mantengin handphone terus buat bahan video soalnya.
Ya berdasarkan pengalaman, efeknya ke kesehatan pasti ada. Contoh gue pribadi, karena keseringan lihat HP nunduk, ini otot leher gue keganggu bahkan sampai sekarang. Ya karena apa? Karena repetisi melakukan satu hal berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Dan di sekeliling gue ada beberapa orang yang memang mengalami masalah yang sama. Karena alasan yang sama, bukan tech YouTuber loh. Orang yang memang nggak bisa lepas dari HP. Fun fact, saran dari dokter, 3 jam sebelum tidur sebaiknya berhenti beraktivitas dengan gadget. Dan otak kita itu baru benar-benar tidur atau masuk ke tahap deep sleep 3 jam setelah tidur. Wacananya 5G kabarnya akan diresmikan tahun ini. Langkah yang bagus, start dulu aja. Daripada cuma jadi angan-angan doang. Terlepas dari penerapannya bakalan seperti apa dan menggunakan frekuensi yang mana, untuk mayoritas orang nggak usah terlalu worried bro dan sis. 4G aja masih belum rata dan nggak stabil, apalagi 5G di tahap awal. Roll out secara nationwide, seluruh Indonesia bakalan makan waktu. Palingan Jakarta yang rame duluan nanti 5G-nya. Itu juga di area-area yang tengah lah. Untuk yang sekarang handphone yang mentok di 4G, nggak usah pusing dan buru-buru ganti ke handphone yang 5G ready. Stay cool aja dulu, lihat sikon. Untuk minimal 2-3 tahun ke depan sih bakalan masih fine. Tapi tidak menampik lah ya, yang sekarang udah punya handphone 5G, punya perasaan lebih future proof. Apalagi kalau pandemi udah beres dan bisa jalan-jalan ke negara yang ada 5G. Contoh, Singapura. Kita bisa langsung menikmatinya. Kalian suka baca nggak sih? Kan suka ada tuh news soal harga modal produksi sebuah handphone ternyata cuman sepersekian dari harga jualnya. Ya kalau cuman dihitung dari ongkos produksi, ya itu nggak mungkin rugi si Xiaomi. Karena modal produksinya masih di bawah harga jualnya. Untung tipis mungkin. Nah, soal biaya-biaya lain seperti marketing cost dan R&D, kalau menurut analisa kami, ya dibebankan pada ads yang ada di ponsel Xiaomi. Selain itu, strategi marketing Xiaomi kan ya memang bisa dibilang low cost ya. Dengan memberikan harga termurah untuk di kelasnya, dia menciptakan hype di masyarakat secara organik. Kalau diperhatikan, gaya bisnis Xiaomi itu kayak mirip sama gaya bisnis tech startup. Di awal bakar duit gitu kan, nggak untung banyak, tapi ya mengutamakan perluasan pengguna secara masif. Ujung-ujungnya, biasanya kalau perusahaan startup, apa? Dibeli dengan harga fantastis oleh perusahaan yang jauh lebih besar. Tapi ini analisa kami doang loh ya. Men, udah banyak banget pertanyaan yang kita jawab. Mulut juga udah capek komat kamit dari tadi. So, sekian dulu video Q&A di tahun 2021 ini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pertanyakan ke kami tadi, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.